الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال والعيدان والكسوفان والوتر سنن مؤكدات وكذا رواتب الصلاة والضحى والتراويح سنن لها فضل وثواب عظيم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di waktu yang mulia ini, kita berada di majlisul ilm yang mudah-mudahan setiap daripada rangkaian ibadah kita sejak kita bangun tidur sampai pada saat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan keberkahan untuk amalan kita ini sebagai pendorong, penguat untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat dan keluarga beliau yang senantiasa mudah-mudahan membawa kepada kita rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan hal yang paling mudah, yaitu dengan memperbanyak baca salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, masih dalam pembahasan dari kitab Risalatul Jami'ah yang disusun oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pada pembahasan salatul mastunah, salat sunnah. Mungkin sebelumnya sudah dibahas lebih banyak oleh Al-Habib Ali bin Mustafa Al-Idrus. Al-Fakir hanya sekadar meneruskan sesuai dengan apa yang menjadi batasan pada pembahasan kali ini. Wal 'idani wal kusufani wal witru sunnanun muakkadat. Disebutkan oleh para ulama dalam perihal salat sunnah itu ada afdoliyahnya, ada yang paling utamanya. Dikatakan setiap salat sunnah yang disyariatkan berjamaah maka lebih utama, afdol. Setiap salat sunnah yang disyariatkan berjamaah maka itu lebih utama. Qila, ada pendapat yang mengatakan illa fil witr, kecuali dalam salat witir. Karena salat witir yakhtalifu biwujubiha. Ada pendapat ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Makanya ditegaskan sama Nabi SAW perihal masalah salat witir itu, kalau kita lupa semalam kagak salat witir, ketika kita ingat ambil wudhu langsung salat witir. Makanya para ulama ada berbeda pendapat tentang perihal tersebut. Ada yang mengatakan salat witir itu wajib walaupun rakaah, walaupun cuma hanya satu rakaat. Tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i, satu rakaat terus-terusan makruh. Satu rakaat malas banget di orang. Salat witir 3 rakaat itu sedikit, paling banyak 11 rakaat. Berapa kali sih kita seumur-umur hidup kita salat witir 11 rakaat? Salat witir juga kadang-kadang ketemu di Ramadan doang kita. Padahal ya kali biwujubiyah. Padahal kewajiban, ada pendapat ulama yang kuat, ini pendapat yang kuat bahwa salat witir itu hukumnya wajib. Adapun perihal yang melaksanakan dengan kunut, itu pun dikatakan sunnah. Jadi kunut itu bukan cuma kunut yang dibaca di witir, bukan cuma sekedar 15 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi setiap kali witir itu disunahkan untuk baca doa kunut. Baik itu kunut subuh seperti yang biasa kita baca di waktu subuh, ataupun kunut nazilah. Bahkan kalau kunut nazilah itu
para ulama sepakat mau di sholat sunnah witir kayak mau di sholat wajib itu hukumnya sunnah, kagak ada perbedaan pendapat. Kalau sholat sunnah subuh masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau sunnah nazilah itu tidak ada perbedaan pendapat. Nah, jadi kata para ulama yang dikatakan sholat sunnah itu yang afdol adalah yang disunnahkan atau disyariatkan berjamaah. Apa itu sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah? Yaitu diantaranya sholat al-idan, sholat idul fitri sama idul adha, yang dimana masuk waktunya dengan dengan bitulu'i syams, ya telah bitulu'i syams bigadri tertafi' qadra ramhin, udah masuk terbit lewat sedikit antara 5 sampai 10 menit. Kalau waktu di idul adha dicepetin, kalau waktu di idul fitri dilamain dikit. Gak mesti, kita kalau kebiasaan kita kan sholat idul adha idul fitri antara jam 6.15 sampai jam 6:30. Andai kata satu kampung nih sepakat nih, udah sholat idul fitrinya nanti aja jam 9, kagak apa. Karena keluar waktunya, kapan keluar waktunya? Keluar waktunya ketika masuk waktu zuhur. Andai kata ada satu kampung begitu, satu kampung niatin deh sholat idul fitrinya berapa ya? Ntar aja jam 9. Enak tuh kalau gitu. Yang jadi ustadz yang masih dapat giliran dapat 2 tuh begitu tuh. Bisa dapat 2 giliran yang model kayak gitu. Kalau idul adha tapi disunahin agak dicepetin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya waktu nyembelihnya lebih banyak. Waktu nyembelihnya lebih banyak. Dan dilakukan seperti biasa kita ketahui dengan 2 rakaat. Wa yakfi, dan cukup untuk aghalus sunnah, sekedar untuk mendapatkan kesunahan seperti sholat sunnah biasanya. Ini bagi siapa nih? Bagi yang ketiduran. Ada yang ketiduran nih. Idul Fitri, Idul Adha, semalamnya dia habis qiyamul lail nih. Dari mulai maghrib sampai subuh dia takbiran tuh. Suara udah habis, mata bengkak tuh. Subuh ditidur. Habis subuh tapi ya, jangan sebelum subuh akhirnya kebablasan juga. Ini bukan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, sholat subuh itu namanya. Udah habis sholat subuh dia tidur. Pikiran ada kasih alarm dan lain sebagainya. Bangun jam 10:30. Wah Allah ketinggalan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Belum keluar, sholat aja ente. Niatin sholat sendiri. Tapi kok gak usah pakai khotbah. Lu khotbah sendirian begitu. Gak usah khotbah. Sendiri aja sholat sunnah. Ente bisa sholat duha, sholat sunnah Idul Fitri sama Idul Adha. Masa iya sholat setahun sekali kita kelewatan sampai sama sekali kagak kerjain. Makanya sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha waktunya sampai keluar. Waktunya kapan? Masuk waktu zuhur. Masuknya kayak seperti waktu sholat duha atau sholat isyraq. Kemudian keluarnya juga seperti sholat duha. Nah itu disunahkan untuk berjamaah. Kalau kita punya teman ada yang juga ketinggalan, ajakin jamaah. Ajakin jamaah. Kalau mau pakai ada jamaah, kita mau pakai khutbah, istafadhol silakan. Khutbahnya kayak khutbah sholat Jumat, cuma diganti aja. Diganti dengan takbir, ditambahin bukan diganti, ditambahin takbirnya doang, udah kelar. Sholat sunnahnya kagak bisa tuh pakai takbiran, kagak apa-apa, kayak sholat sunnah duha aja biasa nggak apa-apa juga. Nggak usah pakai takbir 7 kali, 5 kali, kagak usah. Kalau kagak ngerti akhirnya belibet lama, akhirnya batal semuanya. Ya udah kagak usah sholat sunnah biasa, boleh ya kayak gitu. Yang penting tujuannya jangan sampai kita ninggalin. Karena selain itu sholat sunnah yang setahun sekali kita ketemu dan disyariatkannya berjamaah. Berarti punya kelebihan keutamaan dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Kalau dikatakan antara sholat Idul Fitri sama Idul Adha, yang afdal yaitu adalah sholat Idul Adha. Kenapa? Dikatakan Nabi SAW, fasalli li rabbika wanhar. Kalimat kalau mufassirun berkata para ahli tafsir yang dimaksud fasalli li rabbika yang maksud adalah sholat Idul Adha. Karena setelah kalimatnya wanhar itu menyembelih. Salat Idul Adha lebih utama dibandingkan dengan salat Idul Fitri. Kemudian al-kusufan. Setelah Idul Adha, jadi urutannya Idul Adha, Idul Fitri. Baru kemudian al-kusufan, salat kusuf sama salat khusuf. Kalau salat kusuf berarti salat gerhana matahari. Di waktu gerhana matahari, kemudian salat gerhana bulan. Yang afdalnya gimana? Salat Idul Adha, salat Idul Fitri, salat kusuf, baru kemudian salat khusuf. Kenapa?
Karena manfaat matahari lebih dibandingkan dengan manfaat bulan. Manfaat matahari lebih dibandingkan dengan manfaat bulan. Matahari kan kadang-kadang lebih memberikan manfaat, bukan lebih kadang-kadang, dalam artian memang sebagai tolak ukur manfaat yang kita rasain selama kita hidup di dunia, di bumi ini, ya adalah manfaat dari matahari ini. Matahari makhluk yang sering kita tinggalin waktu tidur ya. Lebih sering kita tinggalin matahari, dia terbit kita tidur kan kebanyakan gitu. Kalau kita kagak syukur, kalau yang syukur mah kagak dah. Menerima deh langsung. Wal witru kemudian witir boleh dibaca wal watru, boleh dibaca wal witru. Nah, karena dikatakan bahwasanya salat witir juga di sebagian keadaan, contoh pada 15 hari terakhir di bulan Ramadan itu disunahkan untuk berjamaah. Karena ada kategori berjamaahnya maka disebutkan. Makanya dikatakan di sini beliau oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sunanun muakkadat. Hukumnya sunnah muakkad. Perlu kita ketahui dari setiap perkara sunnah itu boleh kita nazarkan. Untuk apa? Untuk menambah untuk menambah pahalanya. Di antara kemudian dari sunnah muakkad yang witir sebelum juga ada seperti apa? Salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih indana Syafi'iyah al-mu'tamad annaha tushra'u jama'atan. Disyariatkannya berjamaah karena itu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil halah, di sebagian keadaan, wa akhirul ahad finas sahabah, yang dilakukan oleh para sahabat sampai pada akhir hayatnya melaksanakan salat tarawih berjamaah. Makanya kalau salat tarawih yang 20 rakaat yang 20 rakaat nih garis bawah itu yang 20 rakaat. Makanya kata Sayyidi Al-Imam Al-Habib Salim bin Allah Syatiri, beliau mengatakan kalau kita ketinggalan salat tarawih, bukan ketinggalan bahasanya, kalau kita mau salat tarawih untuk menambah fadilahnya, karena salat tarawih itu yang dari ala niyatin akhar, dia bisa masuk dengan niat yang lain. Dengan niat apa? Masukin dengan niat sholatul awwabin. Jadi kalau sholat taraweh nih, buat modal nih, ingat-ingat nih. Kalau kita sholat taraweh, besok nih kita masuk Ramadan insya Allah, niatin juga sama sholat sunnah awwabin. Sholat sunnah awwabin kan juga 20 rakaat tuh. Waktunya bainal maghrib wal isya. Antara maghrib sama sholat sampai sholat isya. Rakaatnya yang paling banyaknya adalah 20 rakaat. Nggak bakalan kita nemu nih sholat sunnah 20 rakaat mabainal maghrib wal isya. Ada kemungkinan untuk kita laksanain kecuali kita gabung sama sholat taraweh. Makanya beliau mengatakan, Al-Habib Salim Al-Syatiri beliau mengatakan boleh digabung. Usolli sunnat taraweh wal awabin. Saya niat sholat taraweh dan sholat awabin. Berjamaah tafadhol silahkan, nggak apa-apa. Karena yang dari antara sholat tarawih dengan sholat yang lainnya. Berbeda kalau dengan sholat yang muayyan. Kalau sholat yang muayyan kagak boleh digabung. Kalau sholat yang muayyan itu nggak boleh digabung. Seperti kayak sholat witir, sholat idul fitri, idul adha, itu namanya muayyan. Qobliyah sama ba'diyah itu muayyan. Kagak bisa kita gabung. Kita mau gabung biar kagak ribet. Qobliyah sama ba'diyah gabungin aja. Kagak boleh. Apalagi cuma 2 rakaat. Apalagi cuma 2 rakaat. Tapi ba'dil khala, dalam keadaan beberapa keadaan ada yang mengatakan digabung tapi sholatnya 4 rakaat. Sholatnya 4 rakaat. Ini di waktu yang diperbolehkan dilaksanakan sholat ba'diyah. Berarti kapan itu? Setelah sholat fardunya. Tapi kalau sholat sunnah yang lain itu diperbolehkan untuk kita gabung. Wa kadza rawatibus shalah, dan begitu pula. Biasanya kalau dalam ibarah fikih itu kalimat wa kadza isyarah ilal khilaf, menunjukkan ada perbedaan pendapat antara ulama. Ini menunjukkan dalam artian afdhaliyahnya, bahwasanya antara salat idan, salat kusufan, salat witir itu hukumnya sunnah muakkad, begitu juga rawatibus shalah. Nah, kalimat wa kadza ini artinya dibandingkan dengan salat idan, idul fitri, idul adha, khusuf sama khusuf dan salat witir, salat rawatib yaitu adalah salat qobliyah sama ba'diyah juga hukumnya sunnah muakkad. Karena kita ketahui yang namanya rawatib itu yang qobliyah sama ba'diyah, yang ma'ruf yang kita ketahui ada yang muakkad,
ada yang ghair muakkad. Yang muakkad seperti 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnatul fajar. Salat sunnatul fajar. Kemudian 2 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum isya juga termasuk kategori yang sunnah muakkad. Selainnya maka itu hukumnya sunnah ghair muakkad. Jadi kalau kita niatin kagak perlu pakai ta'in. Gak ada istilah kata kita waktu pas lagi niat usolli sunnatal muakkad, kagak ada. Makanya kalau ketika kita mutlak fil niyah dalam kalimat sunnah, maka yang masuk itu digolongkannya adalah sholat sunnah yang muakkad. Yang ghair muakkad enggak. Tapi kalau kita mendahulukan yang 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, itu otomatis maka yang 2 rakaat yang kita lakukan pada rawatib adalah yang muakkad. Kalau kita ngerjain yang 4 rakaat, kalau kita ngerjain 4 rakaat, kadang-kadang kita 2 rakaat ya ambil wajib, ya ambil sunnahnya aja dah. Kalau kagak qobliyah ya ba'diyah. Walaupun di sebagian fadilah keutamaan yang menceritakan atau yang di qobliyah asar. Ya salat qobliyah asar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimahullahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Allah Ta'ala merahmati seseorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Sholat apa itu? Sholat qobliyah asar. Tapi para ulama mengatakan bukan termasuk sunnah muakkad. Bukan termasuk sunnah muakkad. Dan perlu diketahui buat kita sama-sama yang namanya sholat sunnah dzatu waqtin, sholat sunnah yang punya waktu itu dia sunnah diqadha. Boleh diqadha. Jadi bukannya boleh diqadha, bahkan dikatakan sunnah untuk diqadha. Yang dzatu waqtin, yang punya waktu. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal salat witir. Kalau kata Nabi SAW, kapanpun kamu ingat kagak melaksanain itu salat witir, maka laksanakan. Berarti ini kan anjuran untuk apa? Untuk melakukan salat witir. Nah, para ulama ngambil makna dari situ. Oh, berarti setiap salat sunnah yang dzatu waqtin, yang punya waktu tertentu, boleh kita qadha kalau kita kelewatan waktunya. Makanya para ulama mengatakan kalau qobliyah masuk waktunya dengan masuk waktu sholat, keluarnya dengan keluarnya waktu sholat. Jadi kalau seandainya kita qobliyah nih, tadi nih pas lagi sholat subuh kita kagak sholat sunnatul fajar, nanti habis sholat subuh kita laksanin, boleh gak? Boleh. Wa hatta ba'da sholat subuh, walaupun setelah sholat subuh. Tapi afdolnya yang dilakukan salafus saleh itu ditakhir sampai waktunya apa? Sampai waktu isyraq atau sampai waktu duha. Ditakhir dulu. Karena apa? Kan di sini dikatakan ba'da sholat subuh kagak boleh sholat sunnah. Kagak boleh sholat sunnah. Walaupun yang disebutkan di dalam kutubul fuqaha itu adalah yang dia maksud adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu kan sholat sunnah yang daripada kita nganggur sholat aja gitu. Makanya cuman niatnya juga cuman kalimatnya usolli. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, itu yang sholat kagak boleh dilakuin habis sholat subuh, habis sholat asar, di waktu istiwa ketika matahari. Nah, itu yang memang tidak diperbolehkan atau dianggap tidak sah bahkan di dalam mazhab kita Syafi'i di 5 waktu tertentu. Tapi kalau sholat-sholat yang rawatib, yang qobliyah sama ba'diyah, qobliyah boleh kita laksanain setelah sholat fardu. Salat fardu. Makanya yang dilakukan oleh salafus saleh, amal salafus saleh perihal masalah qobliyatul maghrib. Qobliyatul maghrib itu salafus saleh kebanyakan mereka melaksanakannya ba'da salatul maghrib. Tidak dilakukannya di qobliyah maghrib atau sebelum waktu salat maghrib. Riayatan untuk menjaga fadilah melaksanakan 6 rakaat setelah salat maghrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 6 rakaat ba'da salatil maghrib fa ka'anna ma'abadallahi ta'ala 12 sanah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat sunnah setelah maghrib 6 rakaat, seakan-akan dia beribadah kepada Allah Taala selama 12 tahun. Kita jangan pakai akal-akalan nih. Oh, kalau 6 rakaat 12 dibagi 6. Oh, berarti masing-masing dapatnya berapa nih? Dapatnya 4. Berarti Anda kalau sholatnya 2 rakaat cuma dapat 4 tahun nih. Enggak begitu, enggak. Hitungannya enggak begitu.
Bukan yang model yang kayak gitu hitungannya, jangan kita ngada-ngada gitu. Udah ngada-ngada, ngadi-ngadi model gitu. Ya, 6 rakaat. Makanya para salafus saleh gabungin nih buat kita nih yang malas-malas nih. Qobliyah sama ba'diyah kita akhirin di sholat maghrib. Masing-masing tapi niatin ya. Ya, digabungin sama sholat sunnah awabin. Usolli sunnatal qablatil maghrib wal awabin. Usolli sunnatal ba'dil maghrib wal awabin. Yang terakhir usolli sunnatal awabin. Semuanya. Kalau mau bacanya silahkan terus tafadhol surat apa aja, mau Al-Baqarah, Ali Imran, surat Toha, Yasin silahkan tafadhol itu. Kalau kagak ya udah biasanya kita surat-surat paling kita idolain kul udah. Qul kafirun, qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil atau bacain surat Al-Kafirun sama An-Nasr. Dia cukup deh yang terakhir tuh. Nah, yang itu perihal sholat sunnah yang seperti itulah yang ditartib sama salafus saleh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendapatkan fadilah daripada yang muakkad dan juga fadilah yang ghair muakkad. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa kadza rawatibus shalah. Wa kadza, kalimat wa kadza ini isyarah lil khilaf, bahwasanya perbedaan pendapat antara perihal sunnah muakkad di dalam rawatibus shalah itu, walaupun dikatakan sunnah muakkad, ada yang sunnah muakkad dan yang ghair sunnah muakkad, disamakan seperti sholat-sholat yang memang disyariatkan berjamaah. Karena kalau dalam literatur bahasa Arab, kalau disebutkan terlebih dahulu biasanya mempunyai keutamaan lebih. Ya, disebutkan kan di sini kitabnya wal idani wal kusufani wal witru sunnanun muakkadat wa kadza rawatibus shalah. Dan masing-masing daripada setiap rawatibus shalah itu mempunyai nilai yang sangat besar. Ya, bahkan disebutkan di dalam perihal fadilah salat sunnatul fajar, ya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Tartibnya dalam pelaksanaan salat sunnatul fajar ini kalau kita yang biasa kita lakuin atau yang ditartib sama salafus saleh, dalam pelaksanaan sholat subuh itu kan waktunya ada perbedaan pendapat antara ulama. Ini sering Al-Fakir juga sampaikan dari beberapa kesempatan. Yang namanya sholat subuh itu waktu masuknya ada perbedaan pendapat. Antara setiap mazhab itu berbeda. Antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Abi Hanifah itu berbeda. Nah, yang ditartib sama salafus saleh dalam hal-hal kesunahan di waktu sholat subuh itu untuk menjaga supaya kita masuk sholatnya, melaksanakan sholat subuhnya tepat betul di semua madhab. Makanya dikasih wiridannya banyak, bukan sekedar dari tartibnya mereka, amalnya mereka, tapi semua berdasarkan dengan sunnah-sunnah. Itu disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada yang namanya doaul fajar. Ada doa fajar. Doa fajar itu doa yang kagak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hadis Segaf beliau mengatakan, la yasih, nggak sah seorang sadah la yahfad doa al-fajar. Sayyid Habib turun Nabi, nggak sah dia kalau kagak dia nggak hafal doa fajar. Dibilang sampai seperti itu. Karena apa? Karena doa fajar kagak pernah ditinggalin Nabi SAW. Disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu dibaca. Habis kapan? Habis kita sholat sunnatul fajar. Baca tuh yang namanya doa fajar. Sebelumnya baca tuh. Sebelumnya. Ada yang melaksanakannya sebelum sholat fajarnya, sholat sunnah fajar. Ada yang melaksanakannya setelah sholat fajar. Baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100 kali. Baca tuh 100 kali. Kemudian doa fajarnya, kemudian ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta, baca 40 kali. Ya hayy ya qayyum ahil qulub tahya waslih lana al-a'mala fid dini wad dunya, baca 16 kali. Terus setelah itu baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina, baca 27 kali. Setelah itu baca lagi asmaul husna. Setelahnya terakhir baca Allahumma bihurmatil hasan wa akhi wa jaddi wa bani wa ummi wa bih najini minal ghammi alladhi ana fihi ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram as'aluka an tuhya qalbi bi nuri ma'rifatika ya Allah, baca 3 kali. Itu tartibnya itu. Kalau mulai kita dari waktu masuk awal waktu subuh ya. Kita hitungannya dari awal masuk waktu subuh, bukan sholat subuh 5:30, bukan. Nih, dari mulai awal masuk subuh sampai dari awal masuk subuh sampai pelaksanaan sholat subuh, kalau kita lakuin tuh tartib yang tadi,
itu berarti kita sholat subuhnya nanti pas dengan bertepatan masuknya awal waktu subuh menurut mazhab Abi Hanifah. Menurut mazhab Abi Hanifah. Jadi kagak yang keburu sama jam tuh. Kalau di masjid-masjid, di musola-musola tuh, ya kan? Ada jam tut begitu tuh. 3 menit, 5 menit habis azan langsung suruh qomat. Yang suruh qomat itu jam lagi, bukan imam. Padahal yang disuruh qomat siapa? Imam, haknya imam itu. Kalau kata imam kagak qomat, jangan qomat dulu. Ini disuruh sama jam. Kalau jamnya udah tut, kagak dia, qomat. Siapa ente? Kalau ente imam, sabar ngomong qomat. Kalau ente bukan imam, udah diam sekut. Karena haknya imam untuk qomat, untuk ngasih. Ayo qomat deh. Kecuali kita punya tertib, kalau kayak seperti di pondok, memang ada tertib dan lain sebagainya. Itu sudah ma'ruf sudah. Karena memang semuanya sudah sesuai dilaksanainnya. Tapi kalau kita yang biasa di masjid ataupun di musola itu biasain kita ngelakuin tuh semua doa fajar. Belum kita yang rebahan nih, sunahan, habis sholat subuh, habis sholat sunatul fajar kita rebahan dulu. Disebutkan juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah, disebutkan di dalam doanya, di dalam kitab Ma'riful Ubudiyah syarahnya. Itu disunahin, Nabi kagak pernah tinggalin rebahan begitu tuh. Jangan bablas, tapi kalau bablas wudu lagi itu. Suruh rebahan bablasnya sambil doa deh. Nah itu sunah-sunah yang dilakuin. Kalau kita semua lakuin dari awal waktu masuk sholat subuh sampai ketemu, berarti kita semua masuk waktu sholat subuhnya sesuai dengan semua madhab. Beda kalau kita bangunnya kelewatan. Bangunnya kelewatan, kita baca sekedarnya aja dah. Cukup kita baca doa fajar. Tapi memang kalau udah kiranya kita kagak waktunya kagak mungkin, ya udah langsung sholat subuh. Sholat sunatul fajarnya nanti habis sholat subuh. Doanya juga kita qadha setelah sholat subuh. Hadza jazran syaitan. Hal ini kalau yang biasa kita lakuin terusnya kita qadha, syaitan tuh gondok sama kita. Udah bener-bener waktunya dia terlambat, pas giliran bangun dikodok semuanya. Jazran syaitan. Kita ngerjain syaitan begitu. Tapi jangan terus-terusan ngerjain syaitan begitu ya. Afdalnya di waktunya kita ngerjain yang amal-amal yang seperti ini, afdalnya di waktunya. Itu perihal tentang sholat sunnatul fajar. Kemudian di sholat zuhur. Disebutkan juga dalam di kitab Bidayatul Hidayah. Nabi kalau sholat qabliyah sama ba'diyah zuhur itu yatulul qiyamuha wa ruku'uha wa sujuduha. Nabi itu kalau waktu sholat sunnah qabliyah sama ba'diyah zuhur bacanya panjang. Bukan cuma sekedar di qiraahnya doang. Qiraah itu berarti qiraahnya al-surah ba'dal Fatihah. Karena kalau diitlaqkan qiraah di waktu sholat itu yang dimaksud adalah qiraah. Itu surah setelah Al-Fatihah atau juga suratul Fatihahnya. Begitu juga zikirnya. Zikir ketika waktu ruku, zikir ketika waktu sujud. Itu juga dipanjangin sama Nabi SAW. Karena di ruku sama sujud rukun tawilain, 2 rukun yang panjang, boleh kita panjangin bacaannya. Tapi kalau kita panjangnya di i'tidal kagak boleh, karena namanya rukun qasir. Sama seperti di antara duduk di antara 2 sujud, itu juga namanya rukun qasir, kagak boleh kita panjangin tuh bacaannya. Tapi kalau di ruku sama sujud boleh kita panjangin. Nabi ngelakuin itu ketika waktu sholat qabliyah zuhur dan juga ba'diyah zuhur. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yutilu ruku'uha wa sujudahunna. Kemudian di sholat sunnah qablatul asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam pendapat kita mazhab Syafi'i yang masyhur bahwasanya ghair sunnah muakkad, bukan termasuk kategori sunnah muakkad, akan tetapi itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qabliyah maghrib dengan ba'diyah maghrib seperti yang Al-Fakir sampaikan, yang dilaksanakan oleh salafus saleh, mereka mentakhir daripada qabliyah maghrib sampai selesai pelaksanaan salat maghrib, baru melaksanakan qabliyah maghrib digabung dengan salat sunnatul awwabin, dan juga ba'diyahnya juga digabung dengan salat awwabin, baru kemudian salatul awwabin 6 rakaat yang digabung seluruhnya. Nah, kemudian di salat qabliyah isya dengan ba'diyah isya. Kalau kita memang menghabiskan waktu mabainal maghrib wal isya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji'. Di waktu-waktu yang maghrib sampai isya itu waktu sakral tuh. Jangan kita habisin kecuali untuk ibadah, minimal untuk baca Quran, hizib
Quran atau kita baca ratib dari mulai ketemu maghrib sampai ketemu isya. Nah kalau kita lewatkan antara maghrib sampai isya itu dengan taklim, ya dengan taklim, maka bagaimana? Akhirkan daripada sholat qabliyah isyanya sampai pelaksanaan sholat isya, baru kemudian kita laksanakan qabliyah isya, ba'diyah isya. Kalau model kayak kita yang kiranya wah nih susah nih anak yang mulai, langsung sholat witir. Langsung sholat witir. Karena dalam sholat witir, pelaksanaan sholat witir ada dua madhab. Ada yang dilaksanain sebelum tidur, ada yang dilaksanain setelah tidur, digabung dengan sholatul lail, yaitu sholat tahajud. Kalau kita begadang mulu, melek nih dari ba'dil isya sampai ketemu subuh, sholat kita malamnya itu kagak dibilang sholat tahajud, dikatakannya sholatul lail. Ada yang membedakan antara ulama antara yang dikatakan sholatul lail, kemudian dengan sholat tahajud. Kalau sholatul tahajud ma'rufnya setelah dengan makna istilah syariahnya adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah kita tidur. Walaupun tidur kita cuman sinnatan. Sinnatan itu apa? Kita tidur duduk, kita tidur tuh ya. Wah nggak mesti harus duduk dengeran ngoroknya, kagak. Yang penting tidur dah, hilang tuh suaranya gitu. Bangun kita, habis bangun, tadi malam nih atau di malam hari, maka kita pas kita bangun kita ngelaksanain sholat tahajud udah sah. Walaupun habis itu baru kita tidur rebahan di kasur. Karena udah didahului dengan tidur, maka sah dikatakan dengan sholat tahajud. Kalau tidak diawali dengan tidur, maka semuanya itu adalah dikatakan sholatul lail atau dikatakan qiyamul lail. Fa ba'duhum minal ulama salafus shalih yaqumul lail kullah. Bangun dari mulai ba'dal isya sampai subuh. Ada yang setengah. Dari mulai pertengahan akhir sampai ketemu subuh. Ada yang dibagi 3, sepertiga terakhir yang dijadiin sebagai waktu untuk qiyamul lail. Ada yang kagak. Kebanyakan kita kagak. Tapi jaga-jaga sholat isya sama sholat subuhnya berjamaah. Kalau sholat isya ini urutan paling terakhir nih, urutan buat kita semua nih. Sholat isya sama sholat subuh berjamaah, faka'an nama qamal laila kullah. Seakan-akan dia bangun dari mulai ba'da isya sampai ketemu subuh. Cuman sholat jamaah, sholat isya sama sholat subuh. Nggak mesti di masjid. Hatta kita di bed. Hatta kita di bed. Maka jangan tinggalin yang namanya sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Kemudian wa qadar waqtibus shalah wa duha, dan juga sholat duha yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paling banyak 6 rakaat. Dalam artian yang dilakukan sama Nabi itu yang paling banyak riwayatnya 6 rakaat. Disebutkan juga dalam kitab Bidal Hidayah, disebutkan dalam kitab Maraqil Ududiyah, tata cara Nabi melaksanakan sholat duha itu 2 rakaat di awal waktu, 2 rakaat di pertengahan waktu, 2 rakaat di akhir waktu. Jadi ngambil paling afdolnya waktu syuruk. Ini kan waktu yang mulia, waktu syuruk. Kemudian di pertengahan, waktu kebanyakan orang juga lagi kagak sibuk sama urusan akhirat, yang syugul sibuk sama syugulannya, dan di waktu akhir orang pada selesai daripada urusan dunianya mau istirahat. Di situ waktunya untuk ibadah. Karena disebutkan di antara fadhail, di antara keutamaan setiap amal itu dilakukan waktunya kapan? Ketika di waktu orang-orang paling banyak lalai. Itu waktu yang paling bagus. Waktu yang paling bagus ibadah itu kapan? Di waktu paling banyak orang lalai. Kalau kita biasain kayak gitu, kita lebih cepat tuh naik derajatnya. Makanya para salafus saleh, ulama, mereka itu yang namanya qiyamul lail kagak bakalan ninggalin. Buat mereka meninggalin qiyamul lail. Kenapa? Karena itu di waktu-waktunya naik derajatnya lebih cepat. Ketika orang-orang tidur, dia qiyamul lail. Berarti kan orang-orang yang khusus yang model yang kayak gitu. Amalnya juga dikatakannya amal khusus. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara secara jelas-jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dikatakan fatahajjat bihi. Di malam yang namanya malam itu dijadiin waktu untuk betul-betul ibadah. Salafus saleh pun begitu semuanya. Mereka menggunakan waktu malam itu untuk ibadah. Qiyamul lail walaupun dengan diawali tidur ataupun bahkan tidak diawali dengan tidur. Nah, waktu duha yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 6 rakaat itu di awal, di pertengahan sama di
di akhir. Kalau kita takdir dah antara sekarang, ya taruh sekarang isyroknya jam 5 lewat berapa ya sekarang? 5.40, ya 5.40. Sholat gitu deh, taruh jam 6, ya supaya udah keluar waktu semuanya itu. Nggak ada keraguan lagi mau ditambahin 10 menit, ditambahin 15 menit, tafadhol. Kita taruh dah jam 6. Jam 6 nih, kita sholat duha, isyrok, duha. Sebutin semua macam-macam, sholat hajat, sholat istikharah. Disebutkan di dalam kitab Ma'mulim Walailah lil Habib Hasan Al-Syatiri, itu sholat 2 rakaat di situ digabung boleh dengan 7 niat. Boleh dengan 7 niat. Sholat duha, sholat isyrok, sholat hajat, sholat istikharah, sholat il-hifid, sholat tahasun, atau lagi lupa nah tuh. Ada 7 disebutkan di dalam kitab Amaliyam Walailah lil Habib Hasan Al-Syatiri. Boleh tuh digabung tuh semuanya tuh. Ya, di waktu duha. Nah, itu berarti awal waktu sholat duha. Kemudian di pertengahan, taruhlah kalau andai kata dari mulai jam 6 sampai ketemu jam 12, berarti tinggal dibagi 3 tuh waktunya. Awalnya di jam 6, kemudian jam 9, terakhir jam setengah 12 atau jam 12 kurang. Nah, itu waktu-waktu yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan sholat duha. Akan tetapi secara konteks fikihnya ada perbedaan pendapat antara ulama perihal paling banyaknya sholat duha itu berapa. Ahmad bin Hajar Al-Haytami dengan Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli bahwasanya sholat duha itu yang paling afdol 8 rakaat. Paling afdol. Kata Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli paling banyak 8 rakaat. Kata Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami beliau mengatakan 12 rakaat paling banyak. Tinggal kita pilih. Ingat nih pilihannya 6, 8 sama 12 nih. 6, 8 sama 12. Itu sholat duhanya 2 rakaat mintanya dunia aja. 2 rakaat duha itu cuma buat badan kita doang. Kalau kita mau fadilah daripada sholat duha, tambahin, jangan bakhil, kata Habib Hasan Syatiri. Ente sholat duha, yang tahu fadilah duha untuk dunia ente, jangan bakhil, cuma 2. Urusan begini bakhil loh. Giliran yang lain-lain mintanya, Allah dunia semuanya dapat ya Allah. Sholat duhanya 2 rakaat. Waqiah kagak pernah baca, sedekahnya bakhil. Wah fadlullah wasi. Fadlullah wasi, bener emang. Kata Imam Nawawi, memang kita ini masuk surga itu bifadlillah, tapi sebelumnya tasta'idu bitta'ah, disiapkannya dengan taat. Bukan cuma ngandelin fadlullah wa rahmatullahnya saja, memang betul secara konteksnya, tapi secara kehambaan kita kepada Allah Ta'ala enggak benar tuh kayak gitu. Isti'adadnya li ta'ah itu lebih diutamakan atau diperbanyak. Makanya untuk perihal untuk sholat duha, dikatakan yang paling banyak dilakukan oleh Nabi adalah 6 rakaat. Disepakati oleh para ulama yang paling paling afdal itu adalah 8 rakaat, dan yang paling banyak 12 rakaat. Karena sholat duha itu sebagai sedekah buat diri kita sendiri. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang firman rohahu kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari misalnya kita, persendiannya kita minta sedekah buat kita. Wa yakfi rak'ataini minad duha, dan cukup semua itu kita penuhi dengan kita melaksanakan 2 rakaat daripada duha. Baru kita baca doanya duha wal jamal ka ila akhir doa. Kemudian wat tarawih, dan yang terakhir yaitu adalah sholat tarawih. Sebagaimana tadi Al-Fatih sebutkan di awal, bahwa Sayyidil Imam Al-Habib Salim Syatiri beliau mengatakan diperbolehkan menggabung antara sholat tarawih dengan sholat sunnatul awabin. Tapi ingat, yang namanya tarawih itu tidak lebih afdal dibandingkan dengan rawatib. Jadi kita sholat tarawih jangan tinggalin tuh yang namanya qobliyah sama ba'diyah isya'nya. Qobliyah sama ba'diyah isya'nya. Dan sholat tarawih disepakati oleh para ulama la tuqdo, kagak diqodho. Jadi kalau kita ketinggalan sholat tarawih kagak diqodho tuh sholat tarawih. Enggak, karena Ramadan tahun kemarin kagak sholat tarawih, anda mau sholat tarawih sekarang qodho, kagak bisa. Waktunya memang waktu muhaddad lah, katanya ada satu sebab, itu ada pengecualiannya. Ada mustathnayatnya dalam perihal masalah sholat tarawih. Wa fihi khilaf, dan itu pun juga di situ masih ada perbedaan pendapat antara ulama. Dan yang dimaksud dalam sholat tarawih ini yaitu adalah 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Dalam madzhab kita Syafi'i, kalau sholat tarawih dilaksanakan 4 rakaat la tasih wala yusamma tarawihan,
dan kagak dikatakan sah dan juga kagak dinamain taraweh kita kalau ngelakuinnya salat 4 rakaat. Oh, konteks hadisnya 4 rakaat Nabi melaksanakannya. Iya, tapi itu akhiron datangnya. Yang disepakati dan dilakukan oleh para sahabat ba'da ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam masna. Kenapa? Wassalatul lail kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di malam hari itu udah masuk waktu malam. Berarti masna 2 rakaat. Dan itu akhirul ahad yang dilakukan oleh para sahabat dalam pelaksanaan salat tarawih. Tapi kalau kita laksanain 4 rakaat langsung sekaligus, dalam madhab kita tidak sah dikatakan salat tarawih. Dilaksanakan dengan 8 rakaat pun tidak dikatakan sah disebut tarawih, walaupun itu dikatakan salatul lail fi Ramadan. Kita melaksanakan 8 rakaat dengan niat tarawih. Naam, tapi la yusamma tarawihan istilahan. Tidak disebut dengan salat tarawih secara istilah syariat yang digunakan ashabus Syafi'i, yang digunakan oleh para a'immah madhab dalam madhab Syafi'i. Sunnanun laha fadlun wa thawabun azim, merupakan kesunahan yang mempunyai keutamaan dan thawab dan pahala yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.